Si berondong tampan mengejar cinta. Episode 13. Kesedihan Evelyn. Ya gak papalah, selingkuh sama aku kan, Rahel menaik turunkan alisnya. Ngaco kamu, citra aku jadi buruk tahu nggak, padahal kan jelas-jelas dia yang selingkuh, lagian kamu nempel mulu kayak kutil waktu itu, protes Evelyn. Ya namanya juga cinta bay, ya nempel mulu lah. Bucin. Keduanya kini tertawa, ada baik dan buruknya dalam setiap peristiwa, maka bijaklah dalam menyikapinya. Saat ini sudah 2 minggu semenjak kejadian Evelyn diserang Riana, Evelyn sudah pulih kembali dan bisa beraktivitas seperti biasanya, walau si cerewet Rahel melarangnya bepergian, namun tak apalah yang penting ia sudah bisa kembali tinggal di apartemennya. Semenjak ia diperbolehkan pulang dari rumah sakit, Rahel dan keluarga Adrian memintanya untuk tinggal di rumah utama, dengan alasan supaya ada yang mengurus Evelyn dan Ancila, ada yang mengantar jemput Ancila ke sekolah, karena Evelyn benar-benar harus istirahat total. Evelyn semakin akrab saja dengan Mama Mila begitu perhatian padanya, dan itu semakin mengingatkan Evelyn dengan mamanya, yang sampai kini ia masih malu untuk bertemu. Evelyn menganggap salahnya begitu besar hingga menyakiti hati orang tuanya. Rahel juga sudah menjalankan kerja sama dengan perusahaan Julian, segalanya berjalan lancar. Pak Haris nampak terkesan dengan kecerdasan Rahel yang masih sangat muda namun bertalenta. Namun sayangnya Pak Haris belum mengetahui, ada rencana Rahel di balik kerja samanya, ia misi memikat hati mertua. Pak Haris belum tahu orang yang telah membuatnya terkesan itu, malah telah dibuat tergila-gila oleh anaknya. Jangan bepergian kemana-mana, kalau butuh sesuatu telpon saja aku, atau Aldi, ucap Rahel sebelum berangkat ke sekolah. Rahel sendiri yang mengantarkan Evelyn ke apartemennya sebelum ia berangkat ke sekolah, sementara Ancila ia diantarkan supir, beserta satu maid untuk menungguinya, lalu baru kemudian pulang ke apartemen. Kini Rahel sudah sampai di sekolahnya, seperti biasa, riuh suara penggemar menghalukan dirinya. Itu sudah biasa baginya, ia membiarkan saja, karena tidak mau ikutan gila jika menanggapi. Rahel masuk ke kelasnya, karena sebentar lagi jam masuk kelas, bel pun berbunyi, Afik ngos-ngosan berlari karena takut telat. Syukur nggak telat, gumam Afik. Wali kelas mereka masuk ke kelas, diikuti siswi cantik yang nampaknya murid baru yang akan menghuni kelasnya. Rahel masih cuek saja, ia bahkan sudah lupa kalau pernah bertemu dengan si murid baru. Ya, benar sekali murid baru tersebut adalah Lisa. Banyak pasang mata yang melihat Lisa bagai mendamba, tak terkecuali Afik. Rahel, lo nggak lihat tuh murid baru cakep anjir. Afik menepuk-nepuk lengan Rahel. Sahut Rahel. Yah gini nih kalau seleranya janda anak mau 2, nggak niat lihat pera bla bla, sindir Afik. Lagi-lagi Rahel memang sukses membuat Afik kesal. Wali kelas mereka pun menyuruh Lisa untuk memperkenalkan dirinya. Hai, nama gue Ralisa Immanuela Syarif, biasa dipanggil Lisa, saya pindahan dari SMA Bunga Bangsa. Minta nomor wadong cantik. Udah punya pacar belum? Sweet. Riuh suara di kelas Rahel karena kedatangan murid baru, namun si murid baru nampaknya lebih memilih memandang ke arah Rahel. Tampak pemuda itu tidak bergeming sama sekali, Rahel diam saja dengan wajah datarnya. Baiklah Lisa, silahkan duduk, itu di pojok kanan ada tempat kosong, ucap wali kelas. Baik Bu, Lisa berlalu dan segera menuju tempat duduknya. Tempat duduknya masih sebarisan dengan Rahel, namun ia menempati deretan terakhir sementara Rahel duduk di posisi kedua dari depan bersama Afik. La menoleh ke arah Rahel saat hendak melewati tempat duduk Rahel, ia mengembangkan senyumnya dengan menggoda namun Rahel sama sekali tidak bergeming, yang ada Afik malah kini sudah kejang dibuat senyumnya. Sial, dia memang susah ditaklukkan.
batin Lisa. Pelajaran pun berlanjut, Rachel kembali menjadi murid teladan, sementara Lisa menatap punggung Rachel dari jauh, ia akan mendekati Rachel nantinya. Lisa memaksa papanya untuk memindahkan ia ke sekolah yang sama dengan Rachel. Papanya sempat menolak namun Lisa melakukan aksi mogok makan sebelum permintaannya dikabulkan. Pak Jeffrey yang makin kesal dibuat anaknya pun tidak bisa berbuat apa-apa, ia membiarkan anaknya itu kelaparan. Namun nampaknya Lisa benar-benar tidak bercanda, 2 hari Lisa tidak menyentuh makanannya, tubuhnya mulai pucat dan akhirnya Pak Jeffrey yang mengalah. Lah hanya berharap semoga Tuan Muda Rachel tidak merasa terusik dengan kehadiran putrinya, karena kalau tidak, entah apa yang akan terjadi pada putrinya dan perusahaannya nanti. Tapi sepertinya harapan tinggallah sebuah harapan. Saat ini saja Lisa sudah berencana akan lebih gencar mendekati Rachel, karena itulah tujuan awalnya. Aku akan membuat kau bertekuk lutut Rachel, siapa yang tidak terpesona denganku, lihat saja nanti. Batin Lisa berusaha mendekati Rachel. Rihanna merasakan panas dingin pada tubuhnya, sejak 2 hari kemarin ia demam, ia sudah berobat ke rumah sakit, namun katanya hanya demam biasa, mungkin juga karena faktor kehamilan. Laki ini merasa lemas, mukanya pucat, ia sudah tidak mandi dari pagi kemarin, kini ia ingin membasuh wajahnya, namun alangkah terkejutnya saat ia melihat cermin, kini di wajahnya penuh dengan ruam kemerahan, di sekitar matanya, keningnya, bahkan lehernya. Bahkan jerawat yang besar-besar sudah menyerang wajahnya. Ia lalu menelpon suaminya untuk membawanya ke rumah sakit, namun teleponnya itu tidak diangkat. Ia ingin pergi sendiri, namun rasanya ia tidak akan kuat untuk berjalan, sendi dan tulangnya terasa sakit seperti ditusuk-tusuk, bahkan ia tidak kuat untuk sekedar berdiri agak lama. Lah kembali menghubungi suaminya, berkali-kali ia menelpon suaminya itu, entah panggilan keberapa teleponnya itu baru diangkat. Kamu di mana, Mas? Di kantor, kenapa? Mas, aku sakit banget ini, aku udah nggak kuat lagi buat jalan, muka aku juga merah-merah, aku pengen ke rumah sakit, tolong anterin aku Mas, aku mau periksa. Iya, nanti sebentar lagi ya, aku izin dulu. Rihanna masih menunggu suaminya, ia semakin takut kalau terjadi sesuatu dengan mukanya, ia bercermin lagi, kini hanya Rihanna si buruk rupa yang ia lihat. Tidak ada lagi sisi cantik yang dapat ia lihat dari segi mukanya yang seperti itu. Tak lama Fendi pun sampai di rumah, ia terkejut melihat istrinya yang terduduk di lantai kamar mandi, dengan muka yang penuh ruam merah serta rombongan jerawat. Kamu kenapa sayang, kok bisa kayak gini? Tanya Fendi. Nggak tahu Mas, bangun-bangun udah kayak gini mukaku, kalau karena demam kan kemarin katanya cuma demam biasa, aku mau minta periksa Mas, kenapa dengan mukaku sampai kayak gini? Ya udah, yuk Fendi ingin memapa istrinya itu, namun tampaknya Rihanna tidak kuat untuk berdiri. Aku nggak kuat Mas, tulangku rasanya sakit semua, ucap Rihanna. Fendi pun lalu menggendong istrinya itu menuju mobil, dan membawanya ke rumah sakit. Kini Rihanna sedang diperiksa, pengambilan sampel darah, cek laboratorium, dan serangkaian proses lainnya ia lakukan untuk mengetahui penyebab sakitnya. Istri bapak menderita lupus, dokter menjelaskan setelah Rihanna melalui proses pemeriksaan dan hasilnya kini telah keluar. Apa itu dok? Fendi sebenarnya pernah mendengar sakit itu, namun ia meminta penjelasan detailnya. Sakit karena sistem imunnya melemah, sehingga itu membuatnya mudah terserang berbagai penyakit, termasuk kanker kulit dan persendian yang melemah yang kini tengah dihadapinya. Kalau tidak segera ditangani resikonya istri bapak akan lumpuh, jelas dokter. Pada kondisi normal, sistem imun akan melindungi tubuh dari infeksi atau cedera. Namun, saat seseorang mengalami penyakit autoimun, seperti lupus, sistem imun justru menyerang sel, jaringan, dan organ tubuh yang sehat, lanjut dokter lagi.
Apa dok? Kenapa bisa begitu? Fendi masih tidak percaya dengan apa yang terjadi pada istrinya. Kombinasi faktor genetik dan lingkungan yang tidak sehat, pola makan yang tidak dijaga, sering mengkonsumsi makanan cepat saji, dan makanan yang tidak sehat, bisa saja menjadi faktornya Pak, walaupun sebenarnya penyebab lupus ini belum diketahui secara pasti, jawab dokter. Apa bayi di kandungannya tidak apa-apa dok? Fendi mulai cemas dengan perkembangan bayinya. Sejauh ini tidak, namun jika kondisi istri Bapak makin melemah, takutnya akan berpengaruh bagi bayinya. Saya sarankan, Bapak rutin memeriksakan keadaan istri Bapak, minum obat yang teratur dan jaga pola makannya. Apakah istri saya bisa sembuh dok? Tanya Fendi. Maaf Pak, kalau seseorang sudah terkena lupus, maka tidak akan bisa disembuhkan. Pengobatan yang dilakukan hanya untuk meredakan keluhannya saja, jelas dokter. Fendi terpaku mendengar penjelasan dokter. Ia ingat istrinya itu tidak bisa memasak, malah membeli makanan cepat saji, atau kadang pesan di restoran. Kebiasaan istrinya itu malah membawa istrinya ke dalam penyakit. Laki ini menggenggam tangan istrinya, sembari menguatkan, dan seolah berkata semuanya akan baik-baik saja. Tanpa mereka berdua tahu, penyakit itu sebenarnya tidaklah datang dengan sendirinya, itu datang karena kesalahan Riana yang telah berani menyentuh milik Rachel Ares Adrian. Di rumah sakit, memang akan didiagnosa dengan nama lupus sebagai hasilnya, namun saat mengidap lupus biasanya penderita masih bisa melakukan serangkaian perawatan dan pengobatan untuk meredakan keluhannya, atau setidaknya menjalani hidup normal walaupun lupus sulit disembuhkan bahkan tidak bisa sembuh. Dan lagi orang yang terkena lupus tidak akan langsung separah ini, melemahnya sistem kekebalan tubuh terjadinya secara bertahap. Beda dari lupus yang disebabkan karena zat yang diberikan Aldi, ini tidak bisa disembuhkan. Tubuh Riana nantinya akan semakin melemah dan lumpuh total. Walaupun sudah melakukan apapun untuk sembuh, Riana justru akan merasakan sakit semakin harinya hingga ia sendiri yang tidak akan tahan lagi untuk hidup. Sungguh Rachel memang main bersih dalam menghancurkan lawannya. Tidak ada jejak sama sekali, seolah-olah itu semua adalah faktor alam semata. Evelyn sangat bosan berada di apartemennya. Ancila kini tengah tidur siang, tangannya sudah gatal ingin segera membuat kue, namun ia masih ragu takut dengan kedatangan Rachel secara tiba-tiba, mengingat bawelnya Rachel memperingatkan ia untuk tidak melakukan ini dan itu. Di tengah-tengah diamnya tiba-tiba terjadi pergerakan dalam perutnya, bayi dalam perutnya entah sedang apa saat ini, ia sangat antusias bergerak. Evelyn yang menyadari itu pun senyumnya mengembang, ia mengusap-usap perutnya dengan sayang. Sayangnya Mama, kamu di dalam lagi apa sih? Aktif banget, Evelyn berbicara sendiri dengan janinnya. Evelyn memanggil dirinya Mama untuk bayi yang belum lahir itu adalah permintaan Rachel dan katanya Evelyn harus menyetujuinya. Apakah benar Rachel begitu serius denganku? Rachel masih muda, jiwa mudanya bisa saja kan hanya sekedar cinta buta, karena takut kehilanganku ia jadi menerima semuanya. Bagaimana nanti jika aku menikah dengannya dan punya anak, apakah ia akan menyayangi Ancila dan anak ini layaknya anak kandungnya juga? Aku tidak bisa menemukan keraguan di setiap matanya, setiap ucapannya membuatku melemah dan bodohnya aku menurut saja. Apa aku juga sudah jatuh cinta padanya, secepat inikah? Begitu banyak pemikiran tentang Rachel yang berkecamuk di kepalanya, ia bukannya tidak bisa menerima Rachel, namun ia masih belum bisa percaya begitu cepatkah ia mengganti Fendi dengan cinta yang baru. Evelyn masih terus mengusap perutnya bermain-main dengan buah hatinya yang lincah di dalam sana. La merasa beruntung, punya Ancila dan bayi ini, walaupun rumah tangganya harus kandas karena Fendi mengkhianatinya. Rachel bersama ketiga temannya saat ini sedang berada di kantin sekolah duduk di pojokan tempat biasa mereka, sembari menunggu pesanan. Gue boleh gabung nggak?
Tiba-tiba Lisa datang dengan tidak tahu malunya ikut nimbrung. Enggak. Jawaban tak terduga keluar dari mulut si Es Yuda. Lisa pun cemberut, enggak Rahel enggak temannya nampaknya sama saja. Kita bukannya enggak mau ngajak nih ya Neng, tapi biasanya selain kita berempat enggak pernah ada yang bisa gabung. Nih si Kutub enggak suka ada orang lain, Angga menjelaskan sambil menunjuk Rahel. Dia anak baru ga? Enggak tahu jadinya. San gimana boleh enggak gabung nih cewek? Tanya Afik. Iya Rahel, lagian tempat lainnya udah penuh. Lanjut Lisa lagi. Jawab Rahel dengan kata pamungkasnya. Lisa pun yang sudah kepalang tanggung, dengan tidak tahu malunya mendudukkan diri di samping Rahel. Ia merasa ini adalah langkah awal, kesempatan pertama baginya, ternyata Rahel tidak sedingin yang ia kira. Namun itu hanya mimpinya saja. Rahel yang melihat Lisa sudah duduk pun segera bangkit dan meninggalkan kantin. Ternyata maksud dari nya Rahel adalah, kalau dia duduk gue yang pergi. Lisa yang melihat kepergian Rahel pun kecewa, ia lalu berdiri dan berlalu meninggalkan ketiga sahabat Rahel lainnya. Lah tidak mood lagi makan, karena tujuannya ke kantin hanyalah untuk mendekati Rahel. Rahel yang merasa kesal dengan ketiga sahabatnya pun berjalan menuju belakang sekolah, tempat paling nyaman menurutnya. Biasanya, ia dan ketiga sahabatnya juga sering menghabiskan waktu istirahat atau ketika ada jam kosong di sini, sebelum ia mengenal Evelyn tentunya, karena setelah kenal Evelyn ia akan membolos jika ada kesempatan di jam kosong. Bisa-bisanya ngajak orang lain gabung, mau cari mati. Yang benar saja. Lisa yang ketinggalan jejak Rahel pun mencari Rahel di kelas, namun Rahel tidak ada. Lah mencari Rahel di seluruh penjuru sekolah, namun ia tidak menemukannya. Misinya kini ialah meminta maaf. Ia akan mendrama kalau ia tidak tahu orang lain tidak boleh gabung di tempat duduk mereka. Padahal mana mungkin Rahel percaya, sudah jelas tadi Yuda melarangnya dan Angga menjelaskan kenapa. Namun si Afik sialan itu masih saja mencoba bernegosiasi. Afik kelihatannya memang mau cari mati. Mama Mila kini sedang menekan bel apartemen Evelyn, ia akan mengunjungi calon mantunya dan cucu angkatnya, ya Ancila memang sudah dianggap cucu oleh keluarga Adrian. Padahal baru tadi pagi Evelyn dan Ancila meninggalkan rumahnya untuk kembali tinggal di apartemen, Mama Mila merasa sudah rindu dengan Ancila. Ceklek. Pintu dibuka oleh Evelyn. Evelyn nampak terkejut ada apa mamanya Rahel datang lagi padahal kan baru tadi pagi salam perpisahan. Sayang. Kamu gimana? Bosen ya? Tanya Mama Mila saat mereka sudah duduk di sofa. Lumayan Ma, tadi makanannya udah diorderin Rahel, jadi Evelyn gak masak, bersih-bersih rumah juga Rahel udah nyuruh Biniah pagi tadi. Jadi Evelyn gak ngapa-ngapain di rumah, jelas Evelyn. Ya itu semua kan untuk kebaikan kamu sayang. Oh iya Ancila mana? Ancila lagi tidur siang Ma. Jawab Evelyn. Mereka berdua pun berbincang-bincang seputar kehamilan. Mama Mila menceritakan bagaimana dulu waktu ia hamil Rahel, mengidam, dan lain sebagainya. Sayang, kamu gak kangen orang tuamu? Tiba-tiba Mama Mila menanyakan perihal tentang orang tua Evelyn. Rindu Ma, bahkan sangat rindu, jawab Evelyn dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Pergilah temui orang tuamu, sudah lama sekali kan, Mama Mila tahu semua tentang Evelyn, karena jelas saja keluarga Adrian tidak akan diam saja, pasti akan mencari tahu segala informasi siapa yang akan menjadi mantunya itu. Aku. Tenggorokan Evelyn terasa tercekat, ia tidak mampu mengatakannya. Mama juga seorang ibu, sesalah apapun Rahel tetaplah anak kami, begitupun orang tuamu, tidak ada mantan anak ataupun mantan orang tua nak, pergilah, papa mamamu selalu menunggu kepulanganmu, Rahel akan mengantarmu, ia juga ingin berkenalan dengan calon mertuanya. Percayalah,
Ini tidak sesulit yang kau bayangkan, lanjut Mama Mila. Jangan lagi menambah air mata orang tuamu dengan kerinduan, apalagi kamu sudah punya Ancila dan bayi ini, orang tuamu juga berhak melihat tumbuh kembang Ancila yang selama ini mereka lewatkan. Mama Mila memang orang yang tahu cara menghadapi setiap masalah, ia juga orang tua yang sangat bijak. Ia hanya ingin Evelyn tidak larut dalam rasa bersalah atas apa yang telah terjadi di masa lalu. Apalagi ia mengetahui, keluarga Evelyn sangat menunggu kepulangan anak mereka. La sengaja menunggu waktu yang tepat untuk mengatakan ini, ia jelas mengerti hati orang tua mana yang tak sakit dilanda merindu yang begitu berat. Yah cukup Dilan saja yang kuat. Haruskah aku pulang, batin Evelyn. Evelyn masih terus saja memikirkan perkataan Mama Mila, apakah sekarang ia menjadi durhaka kepada orang tuanya, setelah melawan orang tuanya namun sekarang malah menyiksa mereka dengan kerinduan. Haruskah aku pulang? Haruskah aku pulang? Pulanglah, sudah lama sekali kan. Tidak ada orang tua yang tidak sakit menahan kerinduan bapak bertemu dengan papamu Evelyn, mereka merindukanmu, pulanglah nak temui mereka. Percayalah, ini tidak sesulit yang kamu bayangkan. Aku mencintai Mas Fendi Pak, aku ingin bersama orang yang aku cintai. Tidak nak, kau tidak akan menemukan kebahagiaan, keluarga mereka bukanlah orang baik. Aku bukan lagi anak kecil Ma, aku bisa menjaga diriku sendiri. Ilen sayang mengertilah. Ilen sayang jangan pergi. Ilen sayang jangan pergi. Kau akan menyesal Ilen. Kau akan menyesal Ilen. Kau akan menyesal Ilen. Tidak, Evelyn tidak sanggup lagi, kata-kata Mama Mila, Pak Hendra, dan ucapan orang tuanya 6 tahun lalu bagai kaset kusut yang terus mengulang di kepalanya. Aku rindu, maafin Ilen Ma, Pa, Ilen sudah menyesal, Evelyn kini makin terisak. Ilen rindu. Evelyn sangat merasa bersalah, ia bahkan tidak sanggup untuk menunjukkan mukanya di depan orang tuanya, tapi rindunya kini makin membesar, ia tidak kuat. La menyerah. Rahel hari ini ada meeting di kantornya, ia tidak sempat mengunjungi Evelyn di apartemen sepulang dari sekolah, ia harus profesional dalam bekerja. Aldi, apa yang telah kau lakukan untuk memberi pelajaran wanita ular itu? Rahel bertanya sambil melonggarkan dasinya, kini ia baru saja selesai meeting. Aku hanya memberinya zat untuk membuatnya sakit tuan muda, semacam lumpuh, jawab Aldi. Aldi nampak ragu, karena biasanya orang yang bermasalah dengan tuan mudanya akan dibawa ke ruang bawah tanah untuk diberikan pelajaran. Namun ia mengecualikan Riana mengingat kondisi Riana yang sedang hamil, sungguh Aldi masih mempunyai belas kasih. Bodoh, kenapa tidak langsung kau matikan saja? Rahel nampak tidak setuju dengan tindakan Aldi. Maafkan saya tuan muda, saya berpikir wanita itu sedang hamil, maka saya hanya bisa membuatnya lumpuh. Saya memberikan kesempatan untuknya melahirkan walau saat ia melahirkan pasti keadaannya sudah sangat parah. Karena menurut saya anak di dalam kandungannya tidak berdosa, maaf jika saya lancang tuan muda. Aldi menjelaskan dengan gemetar, ia takut sekali langkah yang diambilnya kali ini tidak tepat. Ya baiklah, tapi kalau dia dan suaminya berani berbuat macam-macam lagi dengan Evelynku, maka jangan lagi kasihan padanya, ucap Rahel. Baik tuan muda. Kini Aldi bisa bernafas lega, ia sudah lolos dari interogasi yang mencekatkan tenggorokannya. Ibunya Fendi, masih saja banyak berdiam diri, kebenciannya terhadap Evelyn kini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata bahkan untuk memikirkannya saja ia sudah takut setengah mati. La menjadi pemurung, apalagi ia begitu kecewa dengan sikap menantu barunya, yang gak ada akhlak itu. Ia telah salah mengenalkan Riana pada anaknya. Bu, tadi Fendi telepon, bisa tidak ibu ke rumahnya untuk mengurus Riana?
ia harus kerja sementara katanya saat ini Riana sedang sakit. Ucap Rizka salah satu kakak Fendi yang saat ini sedang berkunjung ke rumah ibunya. Ibu ditelepon-telepon dari Fendi tapi nggak pernah diangkat. Ibu kemana aja sih? Jadi Fendi telepon aku untuk nyampein ke ibu, lanjut Rizka lagi. Ibunya Fendi masih terus diam tak bergeming, ia mendengarkan kalau ternyata Riana sedang sakit saat ini, namun ia malas untuk menanggapi. Ia sudah kecewa. Biarkan saja menantunya itu sakit, kalau bisa sekalian saja mati, maka ia tidak perlu repot untuk menyingkirkan menantu tak tahu diri itu. Bu, Rizka mengguncang lengan ibunya. Ibu kenapa sih diam saja dari tadi? Tanyanya lagi. Ibu tidak mau mengurus Riana, bikin susah saja, jawab ibunya Fendi. Ya sudah, nanti ibu telpon saja Fendi bilang sama dia kalau ibu tidak bersedia. Saran Rizka. Iya, jawab singkat ibu Fendi. Aku pulang dulu bu, jangan lupa merawat diri ibu. Ibu nampak pucat sekarang, Rizka berlalu meninggalkan rumah ibunya. Ibunya Fendi masih melanjutkan lamunannya, ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan, setiap langkah dan pikirannya diawasi oleh Rahel, ia begitu takut akan mati jika saja ia berani mencobanya. Namun kebencian terhadap Evelyn belum juga mereda, walaupun ia hanya bisa menelan bulat-bulat segala umpatan yang akan dilayangkan pada Evelyn. Sungguh, ibunya Fendi masih jauh dari kata menyesal atas perbuatannya. Bersambung.